Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alan Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Fate mendapatkan adik angkat baru yang gak disangka-sangka. Ya, di sini Memil telah resmi diangkat sebagai keluarga Barbatos yang baru, tapi dia sudah tidak bisa menjadi kesatria suci lagi. Jadi di sini dia pun menjadi pelayan keluarga Barbatos. Dalam part kali ini panel cerita pun berpindah ke beberapa hari berikutnya. Di hari itu, Fate pun sedang diajak minum-minum oleh Mugan. Karena memang sekarang ini Mugan dan Fate juga udah sangat dekat. Apalagi Laine, putri dari Mugan itu sering sekali meneliti tubuh dari Fate. Ya, dalam beberapa part sebelumnya kita sudah dikasih tahu kan kalau Laine sangat tertarik untuk meneliti tubuh dari Fate dan juga Grid. Oh iya, kebetulan dalam obrolan mereka itu, Mugan selalu saja curhat tentang putrinya itu. Ya, Laine memang selalu mengedepankan penelitiannya daripada bergaul dengan orang lain ataupun bergaul dengan ayahnya sendiri. Tentu Fate pun hanya bisa mendengarkannya dengan seksama, karena memang Fate sendiri belum pernah mempunyai anak. Jadi dia masih belum bisa merasakan apa yang dirasakan sama Mugan. Selain itu, obrolan mereka juga berlanjut kepada misi Mugan dan Eris. Ya, sekarang Eris sudah menunjukkan wajahnya sebagai penguasa Seifor. Maka dari itu dia sudah kenal dengan Mugan dan para kesatria suci yang lain. Nah, kebetulan Eris itu mendapatkan informasi kalau ada sisa-sisa dari penelitiannya Raphael di arah timur Seifor, tepatnya di kota Tendrum. Jadi Eris pun memutuskan untuk menyelidikinya, dan dalam misi itu dia mengajak Mugan bersama dirinya. Sementara itu Fate sendiri akan mendapatkan tugas resmi pertamanya sebagai kesatria suci nih. Dia akan pergi menyelidiki hutan Hobgoblin bersama dengan Roxy dan Melia. Karena belakangan ini banyak sekali hal aneh yang terjadi di sana. Mendengarkan hal itu, Mugan pun berdoa kalau mereka bisa selamat dari misi-misi yang dijalani ini. Panel cerita pun berpindah ke hari berikutnya. Seperti biasa ketika Fate itu tidur, maka dia akan selalu masuk ke dalam dunia mental untuk berlatih dengan Grid. Tapi nih belakangan ini, Luna itu sering ikut berlatih bersama mereka. Dan karena Luna adalah orang yang menciptakan dimensi mental itu, jadi dia pun tidak terkalahkan ketika duel bersama dengan Fate dan juga Grid. Sehingga mereka berdua harus berhenti lalu mengibarkan bendera putih terlebih dahulu sebelum bangun dari tidurnya. Nah, di pagi hari itu, Fate pun dibangunkan oleh maid keluarga Barbatos yang baru nih. Dia adalah Sahara. Kalau kalian ingat, Sahara adalah anak dari panti asuhan yang pernah diselamatkan oleh Fate dalam beberapa part pertama gitu. Nah, karena Fate juga sudah membantu panti asuhan yang ditinggalkan sama Sahara itu, dan Sahara juga memiliki umur yang pas untuk bekerja, akhirnya Fate dan Aaron pun merekrutnya dalam keluarga Barbatos. Lagi pula, maid dalam mission mereka juga hanya baru Memil saja. Maka dari itu, mereka merekrut Sahara. Nah, di sini Sahara juga memberitahu kalau Aaron sedang pergi ke kastil bersama dengan Memil. Maka dari itu di sini cuma ada Sahara saja. Mendengarkan nama Memil membuat Fate jadi curhat nih ke Sahara. Kalau memang sudah cukup lama setelah Memil diangkat menjadi adiknya dan juga pelayan dari mansion ini. Tapi tetap saja, Fate masih belum terbiasa, apalagi saat pertama kali bertemu, Memil memanggilnya dengan sebutan Onisama. Mendengarkan hal itu, Sahara pun berkata, kalau Fate memang ingin memperbaiki hubungannya dengan Memil, maka dia itu harus mengajaknya untuk makan bersama saja di luar, karena hal itu bisa mengakrabkan satu sama lain. Dan jika nantinya Fate dan Memil itu akrab, maka pekerjaan Sahara juga akan jauh lebih mudah. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata kalau dia akan memikirkan saran tadi. Setelah itu mereka berdua pun mulai sarapan bersama nih. Ya, tidak seperti keluarga bangsawan lainnya, di keluarga Barbatos, mereka tidak memperlakukan maidnya dengan semena-mena. Maka dari itu Sahara masih bisa sarapan bersama Fate. Nah, nampaknya hari ini Fate terlihat sangat cerah nih. Melihat hal itu, membuat Sahara ikut senang juga. Dia juga berkata kalau Fate senang seperti ini karena sebentar lagi Fate akan melakukan misi dengan Roxy kan. Tentu perkataan dari Sahara pun membuat Fate jadi tersentak. Tapi dia pun langsung mengalihkannya dengan bertanya apa yang akan dilakukan Sahara pada hari ini. Mendengarkan hal itu, Sahara pun berkata kalau dia akan membantu panti asuhan lagi. Ya, walaupun sudah menjadi maid dari keluarga Barbatos, tapi tetap saja saat ada waktu senggang, Sahara akan tetap membantu panti asuhan itu. Walaupun anak-anak di sana bukanlah saudaranya, tapi tetap saja Sahara menyayangi mereka semua sebagai saudara. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata akan mengantarkan Sahara ke sana nih.
Walaupun sekarang ibu kota Seyfor sudah sangat damai dan aman, tapi tetap saja panti asuhan itu berada di kawasan kumuh. Dan menurutnya kawasan kumuh itu masih memiliki resiko bahaya. Dengan senang hati, Sahara pun menerima tawaran itu nih. Nah, nggak disangka, banyak sekali orang yang sudah kenal dengan Sahara saat di daerah kumuh itu. Bahkan penjaga di sana nampak sangat ramah kepadanya nih. Mungkin saja itu dikarenakan Sahara selalu bersikap baik kepada semua orang. Dan Aaron juga pernah berkata kepada Fate nih, kalau Sahara akan dikenal sebagai gadis yang baik dan memiliki reputasi baik suatu hari nanti. Ya, Aaron nampaknya sudah bisa merapalkan masa depan dari Sahara ini. Dalam perjalanan menuju panti asuhan juga, Fate sempat membelikan Sahara 2 keranjang kue nih. Karena memang sewaktu tadi Sahara terus saja melihat ke arah tokonya. Ya, terlepas dari kelakuan baiknya, dia tetap masih gadis cilik yang suka makan kue, teman-teman. Fate juga sekalian membelikan kue itu untuk anak-anak di panti asuhan. Nah, nggak disangka juga nih, mereka malah ketemu Roxy dalam perjalanan ke panti asuhan. Jadi di sini Roxy pun malah ikut bergabung mengantar Sahara ke panti asuhan dulu, sebelum nantinya mereka berdua akan melakukan misi penyelidikan di hutan Hobgoblin. Panel cerita pun berpindah ke dekat gerbang barat Seyfor. Nah, saat itu Fate dan Roxy pun sedang dalam perjalanan ke gerbang barat itu, karena memang gerbang barat adalah tempat di mana mereka janjian untuk bertemu dengan Melia dalam misi kali ini. Yang nggak disangka, musuh terbesar Fate dalam memperebutkan Roxy itu akan ikut dalam misi kali ini. Nah, di tengah perjalanan itu, Fate juga sempat tanya ke Roxy nih, kenapa Melia tampak begitu terikat dengan Roxy? Mendengarkan hal itu, Roxy pun berkata kalau memang Melia sudah seperti itu sejak pertama kali mereka bertemu. Maka dari itu dia berharap kalau Fate bisa memakluminya. Nah, Roxy juga pun sempat menggoda Fate nih, dengan tanya apakah Fate itu cemburu karena kedekatannya dengan Melia. Nah, di sini Fate pun jadi memerah nih, tapi dia pun dengan lantang berkata kalau memang dia sedikit cemburu. Tentu, hal itu membuat muka Roxy juga jadi memerah, dan mereka agak cukup canggung setelah itu. Nah, sesampainya di gerbang barat, Roxy dan Fate bisa melihat kalau Melia sedang waspada dan bersiap untuk menyerang Fate nih, karena memang Fate itu malah bertemu dengan Roxy duluan gitu. Untung saja Roxy bisa menenangkan Melia dengan memberikannya makanan. Setelah pertemuan mereka di gerbang barat, akhirnya mereka bertiga pun langsung pergi menuju ke hutan Hobgoblin. Namun anehnya, saat mereka di sana, tidak ada satu goblin pun yang berkeliaran. Tentu, ini adalah hal yang sangat aneh, karena biasanya tempat ini memang dipenuhi oleh goblin-goblin yang berkeliaran. Namun tak lama kemudian nih, baik Fate, Roxy, dan Melia bisa merasakan sebuah energi sihir yang sangat luar biasa di dalam hutan Hobgoblin itu. Jadi di sini, Fate pun berdiri di depan mereka lalu memberitahu mereka untuk mengangkat senjatanya. Nah, tak lama kemudian, mereka pun langsung disambut oleh kumpulan Hobgoblin yang nampak cukup kuat nih. Melihat keadaan itu, Fate pun langsung berlari ke arah depan untuk memburu mereka. Sedangkan Roxy dan Melia akan menjadi pendukung Fate dari belakang. Tapi gregetnya nih, kayaknya para Hobgoblin itu tahu kalau Fate sudah mencapai teritorium A. Jadi mereka itu malah menghindari Fate lalu menyerang Roxy dan Melia yang ada di belakangnya Fate saja nih. Untungnya, mereka berdua juga dapat mengalahkan para Hobgoblin itu dengan cukup mudah, teman-teman. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ aja. Karena tepat di arah hutan ada sebuah lingkaran sihir yang nampak berbahaya nih. Melihat hal itu, Grid pun menyarankan Fate untuk menggunakan secret art dirinya dalam mode busur untuk langsung membunuh pengguna lingkaran sihir itu. Karena sangat berbahaya jika mereka terkena lingkaran sihirnya. Di sini, Fate pun setuju melakukan itu. Namun, saat Fate menarik busurnya, lingkaran sihir yang berasal dari hutan tadi sudah sedikit mengenai dirinya, Roxy, dan Melia. Untungnya nih, panah dari Fate itu sudah menerjang pengguna lingkaran sihir tadi dan membatalkan mantra sihir yang dia lancarkan. Tapi sayangnya, panah yang dilancarkan Fate itu hanya bisa memotong lengan dari pengguna lingkaran sihir tadi saja tanpa membunuhnya. Dan jika dilihat lagi, kemungkinan besar pengguna lingkaran sihir tadi adalah Shaman Goblin. Nampaknya, dia sudah melarikan diri jauh ke dalam hutan. Dan karena hari ini sudah hampir malam, maka akan sangat berbahaya bagi mereka untuk meneruskan pencariannya. Maka dari itu, mereka pun memutuskan untuk pulang saja terlebih dahulu nih. Setelah sampai di gerbang barat, Fate pun berpisah dengan Roxy dan Melia. Karena memang dia akan menjemput Sahara terlebih dahulu dari panti asuhan. Sesampainya di sana, ternyata Sahara itu udah tertidur. Jadi Fate pun langsung menggendongnya pulang nih. Panel cerita pun berpindah ke mansion keluarga Barbatos. Setelah sampai di mansion, Fate pun langsung disambut oleh Aaron dan Memil.
Melihat kalau Fate sedang menggendong Sahara yang tertidur, Aaron pun mengambilnya untuk membaringkannya di tempat tidur, sementara Memil langsung menawarkan Fate untuk makan malam. Setelah selesai makan malam, Fate pun langsung pergi ke kamar, lalu mandi dan bersiap untuk tidur nih. Tapi saat dia ingin tidur, entah kenapa Memil itu masuk ke dalam kamarnya dan duduk di sampingnya Fate nih. Pandangannya pun mengarah kepada bulan purnama yang terlihat dari jendelanya Fate. Lalu dia pun sedikit tersenyum dengan anggun dan terlihatlah 2 taring dalam mulutnya Memil. Ya, gue rasa memang si Memil ini sudah bukan manusia lagi semenjak dia itu dijadikan eksperimen oleh Raphael. Dan di sini gak diceritakan apa yang terjadi pada Memil dan Fate pada malam itu, teman-teman. Mencurigakan sih. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Fate pun terbangun dari tidurnya nih. Tapi anehnya, dia itu terbangun di tempat yang tidak familiar bagi dirinya. Dan di sini Fate juga menyadari kalau jagoannya itu hilang dan digantikan dengan 2 buah aset yang cukup besar. Dan lagi nih, suaranya juga terlihat sangat aneh. Setelah dia melihat ke arah cermin, ternyata nih jiwa dari Fate itu masuk ke dalam tubuhnya Roxy. Ya, nampaknya mereka itu bertukar tubuh, teman-teman. Nah, tak lama setelah itu, Roxy yang berada dalam tubuhnya Fate pun langsung muncul dan terjadi scene ini, teman-teman. Tentu keduanya pun memerah nih karena hal tadi. Terlepas dari itu semua sih, mereka pun curiga kalau pertukaran jiwa ini terjadi karena Goblin Shaman yang merapal mantra kemarin. Tapi tentunya mereka tidak bisa menemukan Goblin itu dengan mudah, teman-teman. Maka dari itu, mereka pun mencoba untuk berkonsultasi kepada lainnya terlebih dahulu nih. Namun, sebelum itu, Roxy yang ada dalam tubuhnya Fate pun meminta Fate yang ada dalam tubuhnya untuk menutup matanya. Karena memang tubuhnya itu masih memakai baju tidur. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk menggantikan pakaian Fate terlebih dahulu sebelum pergi ke lainnya. Karena gak mungkin kan tubuhnya itu pakai baju tidur terus gitu. Namun gregetnya hal itu malah dilihat sama Aisyah nih. Jadi Aisyah ngiranya Fate itu sedang main ganti-gantian baju sama Roxy. Untung saja di sini kesalahpahaman itu bisa teratasi ketika Aisyah mendengarkan penjelasan dari mereka berdua. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.